Saudara, kenapa dikatakan Abraham tidak ada dasar untuk berharap? Ya, ayat 19 dikatakan di sana begini. Karena ini saudara, imannya tidak menjadi lemah walaupun apa? Ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Yang pertama, dia sudah 100 tahun. Rasanya sulit orang bisa punya anak di usia 100 tahun. Biasanya kualitas ya dari benih untuk menghasilkan anak itu sudah tidak baik di usia 100 tahun. Lalu dikatakan bukan cuma itu, rahim istrinya Sarah sudah tertutup. Karena Alkitab berkata Sarah sudah mengalami menopause, sudah mati haid. Perempuan kalau sudah mati haid tidak mungkin bisa hamil karena sudah menopause. Kenapa orang bisa datang menstruasi? Karena masih ada pembentukan sel telur. Sel telur tidak dibuahi, dia pecah menjadi menstruasi. Kalau menopause berarti sudah berhenti produksi sel telur. Tidak mungkin bisa ada anak, sudah tidak ada benih. Landa ada benih, apa yang mau diharapkan? Makanya dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi dikatakan walaupun tubuhnya menjadi lemah, tapi imannya tidak menjadi lemah. Keadaanmu hari ini mungkin membuat penglihatanmu menjadi lemah, membuat perasaanmu menjadi lemah, tapi tolong satu hal, jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Saya ingat kesaksian dari, saya punya saudara jauh, saudara di Sulawesi, di Palu. Dia itu menikah saudara ya sudah hampir 11 tahun kayaknya, 10 tahun. Tidak punya anak. Semua keluarganya itu ya rata-rata kakak adiknya itu bukan orang Kristen. Dia yang Kristen, dia yang gak punya anak. Lalu satu kali dia tuh berdoa, Tuhan aku ini Kristen, aku melayani Tuhan, tapi kok gak punya anak. Tiap kali ketemu dengan keluarga besar, kapan punya anak, kapan hamil. Lalu dia berdoa sama Tuhan, aku mau minta sama Tuhan. Dia doa puasa, dia setia melayani Tuhan, dia pokoknya terus saudara ya berusaha membangkitkan imannya. Lalu temannya berkata gini loh, memang kamu beriman tapi coba periksa dokter juga, karena dokter itu juga dipakai Tuhan. Oke, dia nabung kerja setengah mati ya untuk kumpul uang, mereka periksa dokter. Dari Palu pergi ke Makassar. Dokter ini adalah dokter yang disarankan oleh temennya. Temennya dulu enggak punya anak, berobat ke dokter ini, dibuat bayi tabung, kembar 3 langsung jadi. Ya, lah dia periksa, dokternya bilang, ini lagi bagus ya sel telur dan sel sperma kalian. Tahun ini jangan ditunda lagi, langsung bayi tabung. Kalau tunggu tahun depan, saya takut kalian kan sudah umur. Ya nanti kalau sudah 40 lebih istrinya itu ya apalagi udah mendekati 50 itu sudah tidak bagus kualitasnya. Lalu dia tanya berapa dok untuk bayi tabung, langsung bikin kembar 3 aja kata dokter. Ya biar sekalian kayak temenmu itu. Berapa dok? Sekian ratus juta. Mereka bilang enggak dok, kita enggak punya uang. Ya, lalu dia tanya kalau kami hanya alami saja, dokternya bilang sangat kecil kemungkinannya, hanya 10%, dan saya tidak bisa jamin kalau melihat kondisi kalian sudah 10 tahun, hampir 11 tahun. Dia berkata begini, baik dok, saya ambil yang 10% itu dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Dokternya cuma ya saya enggak, ya sayang aja ya kalian menyia-nyiakan kesempatan. Lalu mereka pulang ke Palu saudara. Mereka berdoa kepada Tuhan, suami istri.
Dia bilang pokoknya kita nonton semua khotbah-khotbahnya Kak Debbie. Kalau sudah mulai menjadi lemah, kita nonton lagi, kita imani lagi, kita percayai lagi. Saudara, tiba-tiba ada seorang temannya dia itu berdoa. Tuhan suruh sampaikan lewat temannya ini, bilang kepada mereka, bulan Desember nanti aku akan memberikan mereka anak. Lalu dia telepon lah ya. Apa kabar, gini-gini, baik, aku barusan doa loh. Tuhan bilang nanti Desember kamu hamil. Apa iya? Ya, iya hamil. Desember tanggal 1 beli tes. Ya baru tanggal 1 itu. Saking percaya ya bahwa benar akan terjadi. Tanggal 1 dites negatif. Ya. Tanggal 2 dites lagi, negatif. Ya, negatif terus. Akhirnya mereka sudahlah ya udahlah, pokoknya beriman saja, percaya Tuhan sanggup. Tiba-tiba istrinya itu merasa, aduh badan kok enggak enak apa-apa. Dia beli tes dan ternyata positif. Positif saudara. Lalu mereka ke dokter, ya cek dan dokter bilang iya benar positif. 1 bulan periksa lagi ke dokter. Ya, dan dokter kaget saudara, tahu apa yang terjadi? Dia hamil dan kembar 3. Itu Tuhan ya, Tuhan itu benar-benar melihat iman. Sekarang kemarin saya lihat di Facebook ulang tahun yang pertama, anaknya 3 ini, langsung 3. Ya sampai saya bilang kasih saya 1 ya. Dia bilang emang ini anak kucing dibagi-bagi. Ya saudara, loh aneh loh. Dokter bilang kalau nggak kamu tahun ini bikin ya kembar 3, saya nggak jamin. Mumpung umurmu sudah begini sekalian bikin 3. Tuhan tuh kasih loh kembar 3. Jadi kayak temennya yang menyuruh untuk ini tapi karena ada duit, ya. Memang kadang-kadang juga duit itu bikin kita jadi tidak beriman sama Tuhan ya. Ya enggak? Ya. Yang banyak duit bilang amin. Kok nggak pede ya? Bilang aja amin. Karena apa saudara? Orang sekarang ya sakit demam ya di Jakarta bukan di sini ya. Baru demam terbang Singapura. Teman-teman saya, ya, Bu, lagi di mana? Di Penang. Kenapa? Badan kemarin enggak enak, agak-agak meriang. Ke Penang? Iya, check up. Orang kaya. Ya beda sama kita, udah meriang, demam, minum obat ultraflu. Ya, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sembuh. Ya toh? Kadang-kadang orang punya uang itu tidak berharap Tuhan lagi. Ya. Tapi dikatakan Abraham tidak ada dasar berharap. Karena memang udah ditutup rahim istrinya. Tidak mungkin. Kalau yang tadi sepupu saya itu masih 10% dokter bilang. 90% gagal. Masih ada tapi toh. Ini benar-benar tidak ada. Sudah mati haid. Tidak ada produksi sel telur. Abraham sudah 100 tahun. Walaupun tubuhnya melemah, tapi imannya tidak melemah. Jangan biarkan imanmu melemah, saudara. Ada begitu banyak janji Tuhan yang harus kita alami di hidup ini. Sayang kalau engkau tidak mengalami itu. Lalu ayat yang ke-9, ayat yang ke-20 berkata di sana begini, saudara, kita baca. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Mari kita bersikap seperti Abraham hari-hari ini, apapun keadaanku yang membuat saya mau lemah, aku terhadap janji Tuhan, aku tidak akan bimbang. Saya waktu meninggalkan keluarga saya tahun 96, saudara, saya pergi dari rumah.
Ada banyak hal yang membuat saya bimbang. Loh saya tuh baru percaya loh, terima Yesus loh. Tahun 95 saya mau bunuh diri, lalu saya terima Tuhan Yesus. Saya tantang Tuhan waktu itu, Tuhan engkau tuh ada apa enggak? Kalau kayak saya waktu itu tantang Tuhan ada apa enggak, wajar. Karena memang dulu saya nggak percaya Yesus, saya nggak beriman kepada Yesus. Tapi ada orang-orang Kristen, ya saya paling jengkel kalau baca orang konseling, baru saya buka, pertanyaannya gini, Bu, Tuhan ada apa enggak? Rasanya kalau di depan mata saya mau saya, ya, itu orang Kristen. Pertanyaannya, Bu, Tuhan ada apa enggak? Apalagi kalau sambungannya gini, kalau Tuhan ada, kenapa aku dapat jodoh kayak begini? Yang muda-muda dengar, buka mata lebar-lebar. Ya, pacaran buka mata lebar-lebar. Jangan kau bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Ya, jangan bodoh, jangan dibodoh-bodohi. Orang sekarang itu saudara menghalalkan segala cara. Ya, pacaran cinta itu buta. Kau berbohong, aku pun percaya. Goblok enggak? Ya, kau sakiti, aku memahami. Coba kau cari di mana ada cinta seperti ini, Pret. Saya mau lihat kau kawin, makan tuh cinta, makan. Nanti kalau sudah kawin suaminya selingkuh, Bu, Tuhan di mana? Ini. Hati-hati loh saudara ya. Saya itu konseling orang. Ini nomor saya taruh di YouTube saya saudara. 20 ribuan yang masuk itu konseling. Rata-rata persoalannya karena kebodohan. Kenapa? Enggak hidup menurut firman Tuhan. Menurut saudara, jodoh itu takdir atau nasib? Di dunia ini kan ada dua toh, ada takdir, ada nasib. Takdir dari Tuhan, nasib kita yang bikin. Nah kalau jodoh itu takdir atau nasib? Tolong jawab jujur. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung semua ya, nggak ada yang tahu nih. Ya, jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Karena kita punya kehendak bebas. Sebenarnya kalau kita dapat jodoh yang terbaik, yaitu takdir Tuhan, dari Tuhan. Karena waktu kita pilih jodoh, kita berdoa. Kayak saya sama suami saya ini takdir Tuhan. Takdir kita berdua, memang dari Tuhan. Kenapa? Saya berdoa. Saya dulu pertama kali bertobat, saya tidak mau menikah. Saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan aku tidak mau nikah. Aku sama Tuhan udah cukup. Aku hanya mau melayani Tuhan. Tapi satu kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kok mengejek ya ketawanya ya? Benar, saya dengar suara Tuhan begitu. Jadi saya berdoa, Tuhan, di mana ya jodohku ya Tuhan? Aku tidak mau cari-cari. Biar Tuhan yang ketemuin saya dengan dia. Ya, saya nggak cari-cari saudara. Banyak yang daftar, banyak. Masalah. Nggak usah ketawa ya. Lalu waktu saya pelayaran di Solo, saya ketemulah sama suami saya ini, ya, Arjuno dari Solo. Ya, dan saya berdoa puasa loh. Saya bergumul, saya berdoa, minta tanda, dapat penglihatan 3 kali. Bahwa ini benar jodohmu. Baru saya melangkah, oke Tuhan. Lalu kami bicara sama-sama pelayan Tuhan kami. Akhirnya kami sepakat, saya bilang tidak usah pacaran lama-lama. 1 tahun aja kita nikah. Saya nggak mau kamu minta uang sama orang tuamu menikah. Saya juga nggak punya orang tua, sekarang saya udah diusir. Kalau nggak ada duit, ya kita pemberkatan saja. Nanti makan-makannya, makan Indomie aja di pastori, undang teman-teman. Karena pernikahan itu yang terpenting bukan resepsinya,
tapi pemberkatannya. Kalau kau mau nikah utang, enggak usah nikah. Nanti kau bukan bulan madu, bulan racun. Karena baru nikah udah mikir bayar. Kasihan deh lu. Ya jangan saudara. Lalu kita menikah saudara. Ya dan sampai hari ini saya merasa benar dia jodoh dari Tuhan. Tidak terlalu banyak pergumulan yang berarti ya. Kami berdua sama-sama seimbang ya. Kalau anak-anak muda sekarang ini ya kami ketemunya aja di gereja. Kan enak saudara ditanya orang, dulu ketemu di mana Bapak? Suaminya dari Solo, istrinya dari Sulawesi. Ya, saya ini Solo tapi ada wesinya. Jadi Solo dari ketemu di mana? Kan enak saya jawabnya di pelayanan, waktu itu ketemu di gereja. Kelihatannya kudus banget ya. Daripada tanya dulu ketemu di mana Bapak Ibu? Di terminal. Aduh, lu mau cari jodoh atau cari preman? Ya, saya rata-rata konseling orang mau cerai. Dulu Bapak Ibu ketemu di mana? Di karaoke. Wes. Dulu ketemu di mana? Waktu dugem. Wes. Ya, itu pasti begitu tuh akhir-akhirnya. Ya, jadi tolong anak muda buka mata lebar-lebar ya. Jangan jatuh cinta buta. Ya, kalau kau punya pacar, dia tidak seiman, putus saja ya, karena akan berat nanti. Dengar-dengaranlah sama firman. Alkitab bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, saya harus mencari pasangan yang seimbang. Saya melayani, saya harus nikah sama suami yang melayani. Karena kalau tidak, enggak sehati. Nanti dia bilang, kamu kok di gereja terus, tidur aja sana di gereja. Ya bisa loh. Tapi karena saya pelayanan, saya cari suami yang pelayanan. Ya, yang merokok jangan ya. Tolong ya, enggak usah pacaran sama pria merokok. Yang wanita-wanita. Karena orang yang merokok itu goblok. Jangan kau nikahi, ya. Saya kemarin ketemu sama satpam. Batuk-batuk. Ya jalan aja udah napasnya. Saya bilang, Pak kayaknya Bapak ini sakit paru-paru deh. Kenapa Ibu bilang begitu? Coba Bapak cek ya. Bapak merokok? Iya Bu. Satu hari berapa? 2 dus, 2 pak. Hah? Sehari 2? Rokoknya Bapak berapa satu dusnya? 15.000. Berarti sehari 30.000. Iya. Sebulan berarti 900.000. Bapak gajinya di sini berapa? 1,5 juta. 900.000 buat rokok Pak. Terus buat hidup 600.000. Bapak goblok banget ya Pak. Ada istrinya di situ. Istrinya bilang, iya makanya Bu. Saya bilang, yang lebih goblok lagi Ibu nikah sama orang goblok. Toh? Wanita-wanita denger ya. Jangan jadi wanita. Nggak apa-apa. Biar gini aja kalau khotbah nggak usah dimanis-manisin, nggak usah. Orang Kristen itu udah terlalu banyak denger yang manis-manis. Ya. Saya mau bilang, ya jangan bodoh, ya. Engkau itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu itu milik Kristus. Jangan kau sembarang murahan pacaran dengan orang yang ya tidak takut Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kamu cari pacar yang menghormati Tuhan. Kenapa? Kalau dia menghormati Tuhan, Tuhan bilang loh, aku menghormati orang yang menghormatiku. Saudara bayangkan kalau kita dihormati Tuhan. Wow enggak? Enggak usah cari penghormatan manusia, enggak penting. Kadang manusia juga munafik toh. Di depan hormat, di belakang pret. Ya, mending cari penghormatan dari Tuhan. Dan Tuhan bilang loh, aku menghormati orang yang menghormati aku. Wow enggak? Saya bilang sama anak saya, kalau kamu dapat suami yang hormat sama Tuhan, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Ya, lihat mami sama papi nih. Kita berdua menghormati Tuhan. Kami memulai rumah tangga. Saya menikah dengan suami saya, dia naik motor loh. Ya. Ada yang naksir saya naik Mercy, tapi saya pilih yang naik motor. Jangan lihat yang bermateri juga ya, perempuan-perempuan. Karena banyak
Ya, cuma lihat harta. Saya dulu begitu waktu belum bertobat. Kalau lihat cowok, saya cari yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Ya, tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, oh ternyata bukan itu. Ya, soalnya ada yang bilang gini, kalau aku sih Bu ya, aku pilih nangis di atas Mercy daripada nangis di atas angkot. Saya bilang salah ya tujuan hidupmu. Saya pengen tertawa di atas Mercy. Ngapain lu nangis walaupun di atas Mercy nangis? Ya enggak? Jangan tertipu dengan dunia ini. Ya, Tuhan sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Lalu saudara ya, terhadap janji Tuhan, jangan ragu. Saya diusir dari keluarga saya, jangan bawa ijazah keluar kamu dari rumah. Saya tinggalkan keluarga saya. Waktu saya terima Tuhan Yesus, secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Untuk bisa tinggal, saya datang ke sepupu saya, dia tinggal di kos-kosan. Dan untuk bisa saya numpang tinggal di situ, bukan digaji, numpang tinggal. Saya harus cuci baju, nyapu, nyetrika, ngepel, masak. Jadi pembantu di kos-kosan itu. Kadang lagi cuci pakaian, iblis datang. Goblok. Ikut Yesus jadi pembantu. Mending pulang ke keluargamu, di sana banyak pembantu yang cuciin bajumu. Saya bilang tidak. Aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Hidupku adalah milik Kristus. Aku orang berhutang bukan kepada daging untuk hidup menurut hawa nafsunya, tapi aku berhutang kepada Kristus. Jadi saya jalani hari-hari saya berat sekali. Tanpa tahu masa depan saya mau seperti apa. Tetapi seperti Abraham, dia berkata terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Saudara, orang-orang yang enggak bimbang dan tetap percaya, engkau akan melihat ya janji itu digenapi dalam hidupmu. Amin. Saya jalani proses Tuhan berat. 1 tahun diproses, tidak ada uang, tidak ada tempat sandaran hidup. Saya seorang diri. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran saya. Saya berdoa puasa, ya kadang doa puasanya terpaksa karena memang tidak ada makanan yang mau dimakan. Ya, doa puasa, nangis saya, Tuhan, Engkau mau bawa kemana hidupku Tuhan? Aku diusir, tidak ada harapan masa depan, tapi aku percaya kepadamu bahwa janjimu ya dan amin. Tiba-tiba saya lagi berdoa dapat penglihatan, saya berdiri di satu mimbar, di bawah itu ratusan ribu orang. Semuanya sedang menangis dan saya sedang berkhotbah. Tuhan bilang, satu saat itu akan terjadi. Engkau akan berdiri di depan semua orang. Bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu. Pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Saya nangis, bersuka cita melihat penglihatan itu. Begitu amin, saya buka mata. Yang saya lihat pakaian kotor. Tidak seindah. Saya cepat-cepat tutup mata lagi. Makanya doa itu memang meneguhkan iman. Kalau matamu capek melihat kenyataan hidup, tutup mata, amin. Ya, berdoa, tutup mata supaya engkau melihat visi dari Tuhan. Akhirnya saudara, saya pergi dari Palu, saya ke Makassar, saya sekolah Alkitab, lalu saya diutus pelayanan di Solo, saya ketemu suami saya. Kami berdua menikah, memulai juga dari min. Ya, tidak ada apa-apa. Suami saya papahnya bangkrut waktu kami menikah. Ya, saya juga nggak punya siapa-siapa. Dengan iman kami memulai. Naik motor, punya anak 3, bonceng 5. Itu saya dulu. Jangan ditiru, adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli. Ya, duduk di belakang saya pelan-pelan ya. Ini masuk jeglongan 1 jatuh loh aku. Anak 3 saudara, ya makanya para cowok-cowok juga di sini saya mau bilang cari istri itu yang bisa diajak menderita. Jangan cuma yang pintar dandan, ya bisanya dandan tok, cari istri itu, ya yang beriman nomor 1, percaya Tuhan, bisa angkat galon, bisa disuruh dorong mobil, kesetrum nggak mati. Saya banget itu, saya banget. Tanya sama suami saya.
Ya, itu saya banget. Ya. Tapi diberkati Tuhan. Loh, benar saudara, kita dulu pernah punya mobil tua tahun 80-an. Bisanya beli mobil itu. Mobil hasil tarikan dijual ke saya. Bu, 7 juta kalau cash, kalau enggak cash cicil 500.000 per bulan, harganya jadi 14 juta. Saya cicil saudara. Dan kita menamakan itu mobil dalam nama Yesus. Setiap kali keluar rumah, suami saya starter, nak berdoa ya. Mobil bikin deg-degan. Udah naik mobil di dalam doa dalam nama Yesus. Benar saudara, mau naik tanjakan, ya di mall, suami saya bilang kita harus parkir di atas karena di bawah tidak ada parkiran. Doa ya dek. Papi mau gas, kasihan anak-anak saya itu. Kasihan banget, masih kecil imannya sudah dilatih. Anak saya 3 di belakang udah pucet waktu mau naik tanjakan. Suami saya bilang, doa ya dek, doa. Mereka, iya pap, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya juga bahasa roh saudara di sebelah. Dia gas saudara. Lagi naik. Saya teriak, apa itu say? Nggak tahu. Knalpot jatuh. Teganya kau ya. Menyedihkan loh kisah ini. Jangan tertawa, nangis dong. Saya turun ambil knalpotnya. Karena kan takut ada mobil dari belakang. Lah suami saya kan nggak mungkin pindah. Saya udah, kamu naik cepet-cepet, tak bawa. Cari istri yang bisa disuruh angkat knalpot. Ya jangan yang bisanya dandan pakai high heel terus. Gimana ya, pret. Ya. Jadi saya turun ambil knalpot saudara. Ayo gas, say, gas. Itulah saya dulu. Ya memang keadaan seperti itu. Apakah saya tidak bahagia? Bahagia saya. Saya tidak pernah merasa salah pilih. Ke mall saudara, berlima kita. Pesan nasi goreng 2. Sedih loh ini kisah. Kalau ada musik piano bisa nangis. Nasi goreng 2 buat berlima. Kita 1 piring bagi 2, anak-anak 1 bagi 3. Dikit-dikit aja ya dek, karena uang tidak cukup. Beli minumnya 2. Ya, itu yang memang bisa. Tapi apakah kami tidak bahagia? Bahagia kami. Ketawa-ketawa. Mau ke rumah mertua, ayo. Lewat jembatan, ada tanjakan. Suami saya bilang, berdoa nak. Tanjakan lagi. Berdoa lagi dalam nama Yesus. Benar saudara, waktu ditarik gas. Mogok. Saya turun bawa anak 3, cegat BMW, becak merah warnanya. Pak, stop. Ya, anak-anak naik ke becak, saya terus, suami berhenti di situ. Itulah hidup kami dulu, saudara. Tapi terhadap janji Allah, kami tidak bimbang. Ya, akhirnya Tuhan mulai pulihkan. Kami dibawa pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ya, 14 tahun yang lalu, tidak ada dasar berharap. Tuhan suruh pindah. Ya udah kami pindah ke Jakarta. Nggak ada pelayanan setahun. Kami pulang. Ya lihat anak-anak masih ada duit naik pesawat. Anak-anak masih di Solo waktu itu. Ya lama-lama nggak ada pelayanan kan. Nggak ada duit, pulang naik kereta. Lama-lama nggak ada duit, naik bus. Setiap 2 minggu sekali. Lama-lama benar-benar nggak ada duit. Suami saya bilang adanya motor, uang 200.000. Cuma cukup buat bensin ke Solo. Kalau mau naik bus 1 orang saja yang pulang, saya bilang nggak bisa, kita harus pulang berdua lihat anak. Ya udah, naik motor mau? Saya bilang mau. Yuk, sukacita aja yuk. Kita naik motor. Sepanjang perjalanan hujan deras saudara, kita nggak bisa berhenti karena nggak ada uang mau mampir di restoran. Malu juga kalau cuma berteduh loh. Mau berteduh di sawah-sawah yang ada di sambar kilat. Iya kan? Takut juga, jadi saya bilang jalan aja saya.
Itu saudara, tangan saya biru kedinginan, bercampur air mata dan air hujan. Saya di jalan cuma nangis ngomong, karepmu Tuhan, karepmu, karepmu. Terserah, kau mau apain hidupku terserah. Aku ini cuma mau nurut. Pengen balik ke Solo saudara, tapi Tuhan bilang bertahan. Tuhan, enggak ada dasar loh untuk kami bertahan di Jakarta, enggak ada pelayanan, bertahan. Lalu satu kali suami saya bilang, aku mau pulang. Ada satu KKR besar waktu itu, suami saya diundang, dia main piano, saya singers waktu itu. Ada lewat temen, lalu saya bilang sama suami saya, kita kan mau pulang nih ke Solo. Ini kan ada KKR besar, yang diundang tuh nabi-nabi saudara. Dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Jepang, ada dari Asia. Lalu yang diundang tuh pengusaha-pengusaha, mereka semua bayar tiket. Jadi mereka dinubuatin karena mau masuk tahun baru. Saya bilang sama suami saya, kita maju yuk, minta nubuatan, kita bertahan di Jakarta atau pulang ke Solo. Suami saya bilang, enggak usah, bernubuat sendiri saja. Saya bilang, enggak bisa loh, kali ini kita butuh suara Tuhan secara audible lewat orang. Kita bertahan atau pulang. Ya udah. Ngantri kita saudara, udah ngantri, banyak pengusaha yang baru datang, ngantrinya di hamba Tuhan made in USA. Antriannya panjang banget yang USA ini. Ya, memang orang semua cari standar Amerika standar ya. Sampai pendetanya pun dicari yang American standar. Yang Asia sepi. Ya, kita antri yang di Amerika, udah antri digeser. Kalian pelayan Tuhan toh, mundur. Ini buat pengusaha dulu. Suami saya jengkel, nggak usah. Apa aku bilang? Nggak usah minta nubuatan. Kita duduk aja di kursi. Mau balik, teman saya bilang, mau minta didoakan. Itu loh, yang Asia sepi. Saya bilang sama suami, kalau mau minta suara Tuhan, nggak usah pilih made in USA, made in Jepang. Kita ke situ aja, Tuhan sanggup bicara lewat siapa aja, yuk kita bertahan atau pulang nih. Ya udah kita datang ke dia. Dia lagi duduk, Pak, kami minta didoakan. Saya capek ya. Waduh, ya mau minta dinubuat, tapi nggak apa-apa saya doakan ya. Tapi nggak usah bernubuat ya. Lah kita ini kan mau minta nubuatan. Tapi nanti kalau ada suara Tuhan ya saya sampein sih. Saya duduk aja ya. Oke, berdua gandeng tangan. Saya dan suami gandeng tangan. Dia duduk. Dia baru berdoa, in the name of Jesus. Tiba-tiba berdiri. Ada suara Tuhan katanya, kenceng. Langsung kita didoakan. Dia langsung pertama kali tunjuk suami saya. Kamu lagi berpikir manusia, siapa yang bisa tolong kamu di sini? Aku yang memanggil kalian adalah Allah yang setia. Jangan mundur satu langkah pun. Loh, dia itu kan nggak tahu kita ini ada masalah apa toh. Kita nggak konseling dulu loh. Cuma datang langsung minta didoakan. Kalian jangan mundur satu langkah pun. Kita kan lagi khawatir anak-anak kita masih Solo. Jangan pikirin anak-anakmu. Aku Tuhan yang akan memelihara mereka. Aku Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang setia. Dia bernubuat lalu dia bilang, ingat akan ada perkara besar yang aku akan percayakan bagi kalian berdua dari kota ini. Saya nangis di situ saudara. Kita berdua nangis, amin. Wah, serasanya kan hadirat Tuhan tuh. Waktu pulang naik motor nih, sampai di rumah, di tempat kita kos, tinggal di kamar yang panas sekali, tidak ada AC. Tiap hari kayak sauna, nggak ada jendela lagi. Bayangkan, nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak ada jendela. Kita kayak di sarang burung walet. Jangan tertawa, ini kisah sedih. Tidur di tempat tidur spring bed, udah nggak ada bednya, tinggal springnya. Suami saya ketawa tuh sambil sedih. Saudara bener, habis dapat nubuatan akan ada perkara besar, pulang lihat tempat kos model begitu, saudara nangis kan. Tuhan pengen balik ke Solo Tuhan, tapi enggak boleh. Saudara tahu 14 tahun lalu kisah ini. Hari ini saya mau bersaksi sama saudara.
perkara besar itu sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Di tengah masa pandemi, nah ini saya mau cerita. Kalau sore ini biar telat, enggak apa-apa tuh Pak. Kita khotbah lama-lama enggak apa-apa tuh. Sampai jam berapa? Saudara, ketika pandemi datang, tadi pagi juga saya saksikan, ya, uang di rekening kami 10 juta enggak ada. Saya bilang sama suami, yang terburuk nih, kita jual rumah, kita pulang ke Solo. Masih ada pondok mertua indah di Solo. Jangan pernah salahkan Tuhan, karena kita bersyukur masih ada rumah yang bisa kita jual. Dulu kan tidak ada apa-apa yang bisa dijual. Ini masih ada rumah yang bisa kita jual. Bersyukur aja. Ya udah. Tiba-tiba di tengah masa pandemi, saudara, waktu lockdown itu, saya tuh kepengen melukis, ya. Lockdown pertama dibuka, saya ajak suami saya ke Gramedia. Kita beli kanvas yuk. Buat apa? Aku mau melukis. Saya tanya, Mbak, kanvas paling gede ukuran berapa? Dia jawil saya, kalau mau belajar, beli yang 10 cm kali 20 cm ya. Yang besar mahal. Ya enggak apa-apa tuh, siapa tahu bagus bisa pajang di rumah. Dia bilang, karepmu ya, karepmu, uang kita ini enggak ada loh. Kita ini uang nggak sampai 10 juta, bertahan sampai berapa lama pandemi kita nggak tahu. Karena saya dan suami ini nggak punya gaji bulanan. Kami ini benar-benar hidup hanya dari pelayanan. Ya jadi waktu pandemi kan semua jadwal cancel. Kita mau hidup dari mana? Baru sadar saya, kami terlalu percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan itu kalau dipercayai, dia juga gila-gilaan sama kita. Dia perhitungkan imanmu. Saya baru sadar kami ini tidak ada gaji bulanan. Makanya kami ini dan saya dan suami itu tidak bisa cicil beli rumah, beli apa tuh nggak bisa cicil sama bank. Karena bank selalu tanya, Ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana kalau boleh tahu Bu? Saya bilang dari sorga. Oh aneh ya? Iya. Nggak apa-apa Lih, kalau mau dari mana kayak dari mana. Yang penting saya butuh slip gajinya. Ah itu dia Mas. Saya tidak ada slip gaji. Tapi ada gaji, ada. Karena dari sorga, jadi slip gajinya dengan iman. Orang banknya bilang, maaf Bu, bank kami tidak bisa terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi kita nggak bisa beli apa-apa, nyicil saudara. Ya udahlah. Nah waktu pandemi datang kita baru sadar, iya kita nggak ada gaji bulanan loh. Lalu saya pergi beli. Waktu itu saya ingat suami saya bayar hampir 3 jutaan, marah-marah dia. Ini pandemi nggak tahu sampai kapan nggak ada pemasukan loh. Bayar 3 juta gini. Saya bilang, enggak apa-apalah saya siapa tahu bagus. Ya udahlah. Pulang saudara. Sampai di rumah suami saya lagi ngedit video, saya ngelukis di kamar. 2 jam dia datang ke kamar, dia kaget lihat lukisan saya. Lukisan siapa ini? Saya bilang, ada siapa di sini? Nggak mungkin loh, nggak mungkin. Aku kini nikah sama kamu, nggak pernah lihat kamu ngelukis loh. Loh emang di sini ada siapa? Itu lukisan saya loh. Tetap nggak percaya dia. Memang laki-laki itu sulit untuk percaya sama Tuhan. Sama istri apalagi. Iya enggak ya bapak-bapak. Makanya uangnya dilempit, ditaruh di kaos kaki itu bapak-bapak ya. Ya. Sampai istrinya bilang, ini Pak ada uang di rak buku, ditumpukan buku yang kelima warna merah, uang apa? Suaminya bilang uang sial. Kenapa bisa uang sial? Udah diumpetin lu temuin juga. Sial banget tuh duit. Bapak Ibu jangan ada uang sial di antara kita ya. Saudara dia enggak percaya, mosok lo lukisanmu. Iya tuh lukisan saya. Alah daripada berdebat saya foto, saya upload di IG.
Itu waktu lockdown pertama buka, masih belum Delta, saudara. Saya upload, puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu, dijual enggak itu lukisan? Saya bilang, saya ini bukan pelukis, saya baru pertama kali ini. Tapi enggak apa-apa, kalau ibu jual saya beli. Itu Tuhan loh saudara, Tuhan loh. Saya bilang, ya udah enggak apa-apa, minta nomor rekening ya Bu, berapa? Terserah ibu aja. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Wow enggak? Saya langsung tunjukin ke suami saya bukti transfernya. Saya, lukisanku laku. Apa iya? Piro? Ini loh bukti transfernya. Dia langsung, oh tenang loh. Oh. Langsung dia bilang, besok tak antar lagi ke Gramet. Saudara, saya semangat kan, saya melukis lagi. Di tengah masa pandemi, hampir 50 lukisan. Yang termurah satu biji itu dibeli orang 5 juta. Yang lain 10 juta, 25 juta, 30 juta, 45 juta, 50 juta, 70 juta, yang tertinggi 75 juta. Kok enggak wow ya? Wow. Itu masuk akal enggak? Saya ini siapa? Saya sebelumnya enggak pernah melukis. Melukis dulu. Gunung 2, jalan di tengah, sawah di pinggir-pinggir, matahari begini. Sama kayak lukisan saudara tuh dari SD. Kalau mau lihat nanti lihat di IG saya, jangan lupa follow me. Di IG saya tuh saudara cuma angkat di IG saya, nggak pernah tulis dijual. Puji Tuhan, lukisan jadi dari Amerika beli, dari Belanda, dikirim ke Batam, Manado, Kalimantan, Surabaya. Loh itu kan nggak masuk akal toh saudara, nggak masuk akal loh. Di tengah masa pandemi, channel YouTube saya waktu pandemi 50.000 subscribe sebelum pandemi. Dan kami belum dimonetisasi dari YouTube, belum dapat uang. Waktu pandemi, channel saya naik 1 hari bertambah 1000 setiap hari, 1000 subscribe. Kok enggak wow ya? Saudara pikir gampang cari subscribe? Susah loh. Ya enggak, yang punya channel YouTube coba sampai di-share ke semua orang. Tolong dong, bantu cari subscribe, bantu dong. Saya enggak pernah melakukan itu. Dari YouTube aja bilang kalau ada channel yang dalam 1 minggu itu di 1000 subscribe, itu pasti hacker. Lah punya saya di hacker malaikat. Sehari nambah 1000, gereja tutup, orang nggak bisa ibadah. Tiba-tiba semua cari khotbah toh. Tiba-tiba khotbah saya, saudara, YouTube saya 1000 subscribe tiap hari. Dari 50.000, hari ini hampir 800.000. Saya berdoa jadi 1 juta tahun ini. Ketika selesai melukis, tiba-tiba dari YouTube, ting, selamat. Channel Anda dimonetisasi. Nggak usah tanya saya dapat berapa tiap bulan, rahasia dong. Tapi saya mau bersaksi sama saudara. Yang tadinya mau jual rumah, enggak jadi, malah beli rumah lagi di Jakarta. Saya beli 2 rumah, 1 buat studio khusus DBTV di sebelah. Jadi saudara, ya bukan cuma Atta Halilintar bangun studio di tengah masa pandemi. Debbie Basir bangun studio DBTV di tengah masa pandemi. Bukan hanya itu, kami membangun puluhan gereja di tengah masa pandemi di desa-desa. Dan kemarin tanggal 5 Januari saya meresmikan sekolah Alkitab dan misi di Bandungan. Sudah berjalan. Kami menyekolahkan orang-orang dari desa yang tidak mampu, yang ingin menjadi hamba Tuhan. Mereka sekolah gratis. Saya melihat itu Tuhan. Makanya hari ini saudara, jangan engkau lemah terhadap janji Tuhan. Mungkin keadaanmu lemah. Tubuhmu melemah, tapi jangan biarkan imanmu melemah terhadap janji Tuhan. Di tengah masa pandemi, waktu lockdown buka, saya dan suami malah keliling-keliling dunia. Benar yang Tuhan nubuatkan itu.
Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Saudara, di tengah masa pandemi kami ke Amerika pelayanan. Ya, kita keliling melayani di beberapa negara di sana. Saya keliling ke beberapa, ya tahun-tahun ini, setahun saya 3-4 kali loh keluar negeri. Karena undangan pelayanan. Makanya saya minta maaf, gereja di sini sudah bertahun-tahun minta jadwal saya, baru kali ini saya bisa. Tapi memang benar, pulau-pulau menantikan. Nanti bulan Februari saya ke Jepang, bulan Maret ke Amerika lagi 1 bulan sampai di Alaska. Wih, Tuhan Yesus dahsyat. Udah dikirim tiket, Bu, ini bisnis kelas Qatar. Tolong cek di Google harganya berapa. Bukan saya yang beli, bukan. Tuhan, ya. Saya cuma terheran-heran melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Dia ada. Kenapa saya berkhotbah kepada saudara? Karena ini bukan teori, saya mengalami Tuhan yang sama, yang menyertai kami. Dia juga ingin menyertai saudara. Dengan hal yang tidak bisa masuk akal. Siapa yang menyangka, saudara? Ya, tadinya saya diusir dari keluarga saya. Sekarang saya beliin mami saya rumah di Sulawesi. Ya, saya cuma bilang, Tuhan, biar semua mata melihat Yesus yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji, dan dia sanggup menepati setiap janji dan perkataannya bagi orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia. Amin. Secara dasar berharap Abraham tidak punya, tapi terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang, dan karena itu terjadi, saudara. Dia punya anak, dan hari ini kita semua disebut keturunan Bapak Abraham. Jangan engkau mengecilkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin keadaan kita hari ini tidak baik, tapi lihat Tuhan yang berjanji. Sampai hari ini saya mau bilang, perkara besar yang Tuhan janjikan itu terjadi. Waktu mau bangun sekolah misi, pandemi, saya dapat dari Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah diberkati. Banyak teman-teman hamba Tuhan berkata, buka gereja, buka gereja, buka gereja. Saya bilang, saya nggak mau dengar manusia, saya mau dengar Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan, saya mau buka gereja. Tuhan bilang, kamu nggak usah buka gereja, gereja sudah banyak. Ya. Lalu saya harus apa, Tuhan? Kasih saya petunjuk. Saya baca Alkitab, saya dapat. Yesus berkata, di akhir zaman, tuaian banyak, tapi penuai sedikit. Aku mau engkau mempersiapkan para penuai untuk sebuah tuaian besar di akhir zaman. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Nanti kamu bikin banyak seminar hamba-hamba Tuhan dan buka sekolah, bangun sekolah misi. Hah? Aku, Tuhan? Saya tidak punya uang. Saya juga bukan orang pinter. Tuhan bilang, aku tidak cari orang pinter, aku tidak cari orang kaya. Aku cari orang yang punya iman. Karena hanya dengan iman semua akan terjadi. Lalu saya bilang ke suami, oke, kita ada berkat ya. Kita sisihkan separuh dari berkat kita untuk membangun sekolah. Kami sisihkan uang, saudara, sekian M. Sudah, kita pergilah ke Solo cari tanah. Kami cari-cari tanah. Saya cari yang di daerah dingin, dekat gunung. Ya, biar hamba Tuhan tuh tidak kebanyakan di kota. Nanti kalau kebanyakan di kota, jadi hedon. Ya, di dekat gunung, karena biar dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau gunungnya merasap, dia semakin berdoa. Lalu saudara, ya, kami cari-cari tanah tidak ketemu. Saya bilang gini, Tuhan, kami sudah bertindak ya, tapi tidak ketemu loh Tuhan. Uang sudah saya siapin, tenaga juga kami sudah bergerak, tapi ya apa boleh buat. Kalau ini rencanamu, engkau yang bekerja. Tiba-tiba saya ditelepon satu jemaat Misbah Doa, Bu, kami jemaat ibu di YouTube. Katanya ibu lagi cari tanah buat sekolah misi. Iya, saya punya tanah di Bandungan, di bawah gunung. Kalau ibu mau, pergi lihat Bu, 4.500 meter. Baik Pak, nanti saya cari waktu. Kami pergi lihat, cocok nggak Bu? Cocok, di depan itu ada rumah retreat, ada panti jompo Katolik, cocok banget. Ya udah kalau cocok, ke notaris, serah terima tanda tangan. Lalu Tuhan kirim pemborongnya, jemaat Misbah Doa. Tuhan kirim yang gambar desainnya, jemaat Misbah Doa. Semua tidak mau dibayar.
Waktu sudah dibikin proposal pembangunan, saya kaget lihat, sekian M, duitnya sopo. Lalu saya bilang sama suami, gampang. Nanti kalau saya lagi siaran di YouTube, biar jalan-jalan itu rekening pembangunan sekolah misi, rekening pembangunan sekolah misi, rekening pembangunan sekolah misi, rekening pembangunan sekolah misi. Ya, ditambah terkutuklah engkau yang tidak mau menabur. Harus ditakut-takuti memang jemaat itu. Saya bilang gampang. Orang mesbah pagi saya yang nonton hampir 100.000 setiap hari. Mesbah doa malam itu 50 ribuan. Ya, bayangkan kalau yang nyumbang 1.000 aja. Lumayan toh? Saya pikir dengan logika ini. Akhirnya semua sudah dirancang. Suami saya tanya, kapan mau ditayangkan rekening pembangunan? Rekening pembangunan. Baru mau ditayangkan Tuhan ngomong sama saya. Silakan kamu tayangkan itu nomor. Dan aku tidak akan bekerja. Kamu cari dengan kekuatanmu. Karena kamu akan dapatkan sejumlah uang. Tapi itu berarti engkau menghitung kekuatanmu sendiri. Dan aku tidak ikut campur tangan. Saya takut. Saya bilang, ampun Tuhan, ampun. Enggak jadi Tuhan, enggak. Ampun Tuhan. Saya bilang sama suami, enggak usah saya. Iya, kata suami saya. Iya kan kita sudah komitmen enggak taruh nomor rekening di layar. Ya, iya oke ya, enggak usah. Waktu pembangunan berjalan, ya, pemborong bilang, Bu, dana awal tolong ibu siapkan 400 juta. Siap Pak. Tiba-tiba saya bilang sama suami, ada uang cash di tangan 100 juta. Nanti kita pergi ambil di rekening kalau mau berangkat ke Semarang. Ada ibu-ibu telepon, Bu saya mau ke rumah ya, boleh nggak ketemu ibu? Saya mau bawa sesuatu. Oh iya boleh, silakan datang. Bu saya ada uang 50 juta. Ya saya digerakkan Tuhan untuk kasih ke ibu. Oh iya terima kasih ya. 150. Berarti kurang 250. Tiba-tiba ada orang datang. Bu saya dari Kanada Bu. Dari Kanada loh, bukan dari Tasikmalaya. Jauh ya, Kanada ya. Saya disuruh Tuhan ketemu ibu, ketemu. Saya besok mau ke Bandungan Pak. Kita ketemu di Starbucks aja sebentar aja Bu. Penting. Oke, saya ketemu dia. Dia pakai kresek saudara. Bu, saya disuruh Tuhan. Dari sebulan yang lalu ini ada uang Bu, ya, untuk pelayanan. Kami tuh enggak ngomong loh kalau kami itu disuruh siapkan 400 juta. Saya enggak ngomong siapa-siapa, cuma kita berdua tahu. Waktu pulang kami hitung, pas. Jadi 400 juta. Kita enggak ngomong ke siapa. Karena kami enggak tayangkan rekening pembangunan. Jadi Tuhan bekerja toh. Waktu sudah bekerja pembangunan, tiba-tiba saudara, ada orang telepon, Bu saya dengar ibu lagi bangun sekolah. Iya, Bu nanti semua yang berbau Panasonic dari saya ya, distributor Panasonic. Listrik apa semua, oke siap, AC semua iya. Tiba-tiba pabrik kasur telepon, Bu saya dari pabrik kasur, ibu butuh kasur berapa? Nanti dari saya ya Bu, jangan beli ya. Tiba-tiba saudara yang punya toko cat, Bu cat ya dari saya ya Bu. Tiba-tiba ya Bu, ya furniture saudara, waktu udah mau selesai, saya bilang sama suami, kita belum cari furniture satupun loh. Kita cari yang murah-murah aja. Iya, oke, ini kan besok kita mau pelayanan ke Malang. Besok mau ke Malang, tiba-tiba WA itu masuk, ting, Shalom Ibu Debbie, saya yang punya pabrik furniture. Saya tinggal di Malang, kapan kalau ibu ke Malang mampir. Saya disuruh Tuhan ngasih furniture buat sekolah ibu. Hah? Kok bisa Bu? Saya ini besok mau ke Malang. Ya udah mampir ya Bu di pabrik saya. Kami datang lihat saudara. Pabriknya besar sekali. Tadinya saya bilang sama suami saya, kan kita butuh banyak ya. Jangan minta lah, minta diskon aja lah. Tapi begitu saya lihat pabriknya gede banget, jangan minta diskon. Tapi waktu saya juga bilang, Pak, saya mau minta diskon aja. Oh, enggak boleh Bu, nanti Tuhan Yesus marah saya. Saya disuruh Tuhan kasih apa yang Ibu mau. Saya dikasih katalog, ini katalog kami. Ibu lihat yang ibu butuh apa aja. Saya pesen. Dari orang kirim bantal guling ke sekolah misi, saya bilang ini anak-anak sekolah misi keenaan. Saya dulu sekolah misi tidur
bantalnya dus Indomie. Kenapa sekarang mereka ada gulingnya? Keenakan perlu guling dikasih selimut lagi. Udah gitu di Bandungan tuh kan dingin, sejuk ya. Saudara, waktu sudah hitung-hitungan, sekolah mulai dihitung hampir 1 bulan itu 50 jutaan pengeluaran. Saya syok, banyak juga ya. Iya, kasih makan gratis ini. Waktu sudah berjalan, baru jalan ada orang datang. Bu, ada yang kirim tahu 600 potong, tempe 30 potong, telur 2 peti. Tiba-tiba besok, Bu, ada yang kirim ayam 10 kilo. Tiba-tiba, Bu, ada yang kirim sayur. Bu, ini belum habis telur, sudah dikirim lagi telur. Ini anak sekolah Alkitab memang. Ya, proteinnya mantap. Sekarang kan orang berlomba-lomba makan protein biar ototnya kuat toh. Saya bilang jangan kau cuma dikasih makan otot tubuhmu, jangan lupa latih otot imanmu. Karena banyak orang sekarang latih otot tubuh, tapi dia lupa latih otot iman, makanya kena stroke. Tubuhnya kuat, tapi otot iman melemah. Karena cuma sibuk nge-gym, sibuk makan putih telur tiap pagi, dia lupa kasih makan tubuhnya dengan firman Tuhan. Di gereja ini ada gerakan apa tadi? Doa gedor, ya. Bagus juga itu istilah ya. Bukan gemoy, gedor. Ya, gedor, gerakan doa dan firman. Loh, Saudara, ya, gerakan doa dan firman. Saudara harus ikut itu. Jangan cuma sibuk bangun otot tubuhmu, tapi bangun otot imanmu. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Apalagi ini bapak-bapak, ya yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak loh. Karena pikiranmu itu terbatas. Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Tapi overload, memorinya full. Ya, jadi banyak bapak-bapak yang kena stroke. Beda perempuan otaknya lebih besar, tapi nggak ada isinya. Karena wanita itu ya jarang mikir berat, ada pikiran dia pakai perasaan saja, dia nangis sudah selesai. Perempuan itu kalau ada masalah dia ke mall cuci mata, cuma cuci tok, matanya dicuci tok. Dia lupa masalahnya, beda sama laki-laki. Perempuan ada masalah curhat tok dia, say, dibalas sama temannya, iya Cin, ada masalah nih apa, dia ketik panjang di WA. Nggak dibaca sama temennya, enggak. Cuma dibalas berdoa ya say, Tuhan mengasihimu. Udah plong dia. Tapi laki-laki mana ada Cin? Iya say, pasti ya setengah laki-laki. Cucok meong. Saudara, ya bayangkan kalau kita, saya punya handphone itu 1 tera loh yang iPhone. Itu karena memorinya penuh, saya kemana-mana syuting, saya kemana-mana buat rekam suara, ya nyala terus peringatan, ting, ting, full, hapus yang tidak penting. Satu kali nggak saya gubris, saya cuekin, tiba-tiba mati pet. Loh, iPhone sekelas iPhone tuh nggak pernah mati pet. Kalau Oppo sering mati-mati pet. Ya, iPhone tuh nggak pernah mati pet kalau udah kecuali kebangetan toh. Tiba-tiba mati pet. Saudara bisa bayangkan lah otak kita itu. Kan enggak ada yang ingetin, ting, penuh loh otakmu. Hapus memori yang tidak penting. Kan sudah di sini penuh, istri nambah-nambahin memori suami lagi. Itu paling bikin full memori suami itu. Makanya istri-istri jangan kau terlalu cerewet sama suamimu ya. Kasihan suamimu itu. Dan tidak ada yang ingetin toh. Ya, cuma tiba-tiba kalau suami mulai botak, nah itu tanda-tanda. Memori full itu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan Alkitab berkata tidak sehelai dari rambutmu dibiarkan jatuh tanpa seizin. Berarti kalau mulai botak memang Tuhan Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah
dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu, saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara.
Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu Engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus.